Keluarga besar Civitas Akademika yang sama berbahagia dalam Yesus Kristus, kita masuk pada panggilan beribadah. Kasih karunia Tuhan dan penyertaan-Nya kepada kita sungguh luar biasa. Berkat kemurahan-Nya bagai air sungai yang terus mengalir tiada henti. Bagai hangatnya mentari sayap perlindungan-Nya tiada lepas dari kehidupan kita. Karena itu sudah sepantasnya bagi Tuhan segala puji dan syukur. Mari saudara-saudara Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Mamasa di segala ruang dan tempat, mari bersama-sama kita datang bersekutu dalam satu iman dan penyembahan pada Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Nya yang besar dan dahsyat. Mari puji Tuhan dengan berlandaskan ketulusan dan sukacita. Kita menyanyi melengkapi jemaat nomor 13. Kami sadar bahwa kami seringkali melukai hatimu.
Tolong kami Tuhan, layakkan kami untuk memohon ampun kepadamu. Tolong tahirkan kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Kembali kita puji Tuhan dengan melakukan PKJ nomor 12. Berita anugerah pengampunan dosa. Saudara-saudara, sesungguhnya kasih Allah itu besar adanya. Sejak awal Dia tidak ingin umat-umatnya terus berada dalam kesesatan. Karena itu, Dia dengan rela menjadikan dirinya sendiri sebagai bayaran atas dosa-dosa umat yang dicintainya. Dia disiksa, disalib dan mati demi untuk menebus kesalahan kita. Tuhan telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Karena itu, barang siapa yang percaya dan beriman kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, sebagai pedoman kita sebagai bagian dari Kristus, mari dengarkan nasihat untuk hidup baru dari firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Hidup sebagai anak-anak perang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
mendasari akan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tersedia lembaran firman-Mu yang akan dibacakan serta direnungkan oleh Engkau. Kiranya Engkau memberkati agar apa yang disampaikan pada hari ini Tuhan dapat betul-betul menjadi pedoman kami sebagai anak-anak-Mu, terlebih keluasan pelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan, mohon disambut dan disempurnakan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan secara bersama-sama pada pagi hari ini, saya telah persiapkan dalam Mazmur 104 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-35. Mazmur 104 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab memberikan judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dialah yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah Tuhan mencipta dan membaharui. Tuhan mencipta dan membaharui. Keluarga besar Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Memasak yang sama berbahagia dalam Yesus Kristus. Mazmur ini mengarahkan kita melihat kemuliaan Tuhan yang agung melalui segala ciptaannya yang ada. Segala sesuatunya sungguh sempurna dijadikan Tuhan. Manusia tidak dapat menggapai hikmat Tuhan dalam menciptakan sesuatu. Walaupun manusia berusaha mempelajari, menganalisa segala sesuatu yang ada, dan mencari tahu asal-usul segala sesuatunya yang diciptakan Tuhan. Namun pemazmur menyatakan bahwa Tuhanlah kunci kehidupan. Di ayat yang ke-30 dikatakan bahwa apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, maka sumber kehidupan itu adalah Tuhan, dan Tuhan jugalah yang menentukan segala sesuatunya. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang telah dikaruniakan kehidupan. Kita melihat, saya berdiri di sini, teman-teman semua berada di tempat masing-masing oleh karena berkat dan
dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa satu yang harus kita ingat bahwa Tuhanlah kunci kehidupan kita. Satu hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah selalu bersyukur apapun itu, dalam segala apapun itu, dalam segala suasana apapun itu, harus kita lakukan adalah bersyukur karena kunci kehidupan kita adalah Tuhan. Keluarga besar Civitas Akademika yang sama berbahagia dalam Yesus Kristus. Setiap ciptaan Tuhan memiliki peran dan fungsi masing-masing. Manusia memiliki peran dan fungsi, tumbuhan maupun hewan. Mereka saling berkaitan satu sama lain. Sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Segala sesuatunya tidak berdiri sendiri dan hidup sesuai dengan keinginannya. Tetapi penciptalah yang mengetahui dan mengatur menjadi kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Maka Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu menjadi ancaman bagi kehidupan ciptaan yang lainnya, melainkan mereka saling berkaitan. Maka kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab atas ciptaan Tuhan yang lainnya, dan juga kita tidak dapat mempersalahkan alam jika terjadi bencana dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami suatu pergumulan dalam kehidupan kita, sering kita mengeluh bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan pemazmur pada saat ini bahwa kita tidak bisa mempersalahkan alam ketika suatu bencana terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita sebagai manusia mengoreksi diri kita sendiri secara masing-masing bahwa ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang sungguh luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita secara bersama-sama. Untuk itulah Mazmur 104 ini dengan tegas dikatakan bahwa biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tiada lagi. Dalam arti bahwa ancaman bencana dalam kehidupan ini bukan berasal dari Tuhan, tetapi orang berdosa dan orang fasiklah yang akhirnya membuat bencana atas kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi seluruh ciptaannya, terlebih kita manusia sebagai makhluk yang sempurna. Supaya dosa tidak ada lagi dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, marilah kita mengoreksi diri kita sendiri, bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Apakah yang terbaik saya lakukan untuk memuji Tuhan? Apakah yang terbaik untuk saya lakukan untuk diri sendiri? Itulah yang ditanamkan dalam pribadi kita sebagai anak Tuhan, bahwa ketika kita menyadari akan segala perbuatan, tindakan dalam kehidupan kita, dan kunci dari kehidupan kita adalah Tuhan Yesus, dan yang diajarkan kepada kita adalah kasih dan terus mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 37. Kita lakukan bait pertama.
yang ada di semester 4, kemudian Alprani Salpawati di semester 8. Kita semua berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Lewat pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman kami secara bersama-sama, dan kami mengingat bahwa kunci kehidupan kami ada di tangan Tuhan dan tidak terlepas dari Tuhan. Apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, pada pagi hari Tuhan, kami juga mendoakan akan teman-teman kami yang berulang tahun pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati, memperlengkapi kehidupan mereka lewat pertambahan umur yang Engkau berikan kepada mereka pada saat ini Tuhan. Akan mereka lakukan dalam menjalankan kehidupan mereka dalam dunia ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kepandaian, agar lewat umur yang Engkau berikan kepada mereka pada hari ini dapat mereka mempergunakan demi memuji dan mempermuliakan akan nama. Kami juga berdoa akan lembaga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan lewat pimpinan sampai kepada dosen-dosen. Kiranya Engkau memperlengkapi mereka, memberikan mereka hikmat dan kepandaian, agar di dalam menjalankan tugas di lembaga tercinta kami ini, mereka dapat menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan akan kami sebagai mahasiswa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memperlengkapi kehidupan kami, baik yang kami terpisah dengan orang tua kami, maupun yang bersama-sama dengan orang tua kami. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, agar oleh kepandaian, agar dalam menjalankan tugas kami sebagai mahasiswa, kami betul-betul menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa masa depan sungguh ada dan rancangan-Mu takkan pernah hilang dalam kehidupan kami. Itu yang kami yakini dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Kami juga berdoa akan orang tua kami, baik yang ada di Mamasa saat ini maupun yang ada di kampung-kampung kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan umur yang panjang, agar di dalam menjalani kehidupan mereka, terlebih dalam bekerja, Engkau memampukan mereka, karena mereka bekerja bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, melainkan demi terciptanya masa depan kami yang cerah, yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Segala pekerjaan yang mereka tekuni setiap hari Tuhan, kiranya Engkau memberkati, agar lewat pekerjaan yang Engkau embankan dalam kehidupan mereka, dari situlah berkat Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka untuk menunjang perkuliahan kami di Sekolah Tinggi Teologi Mamasa saat ini. Kami berdoa akan pengurus yang ada di PMSTTM, kiranya Engkau memperlengkapi setiap pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan, agar Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kepandaian, agar dalam menjalankan tugas kami sebagai pengurus, kami dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, karena kami datang bermohon dan memuji, memuliakan akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, Yesus
Amin. Kita masuk pada pengurusan dan berkat. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Ibu Jemaat nomor 183. Nyatakanlah pelayanan Kristus bagi semua orang melalui dirimu dalam bentuk apapun. Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari selama-lamanya. Amin. Berarti kita telah selesai.